Sistem Necromancer, bab 395 sampai dengan 397. Bab 395, Asosiasi Pengepungan dan Pembunuhan. Bang, bum, bum gelombang. Ledakan dahsyat terdengar, angin, api, guntur, kilat dan guntur terus meledak di halaman. Para anggota bersembunyi ke segala arah dan panik. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul di depan mata. Melihat orang-orang dalam asosiasi dari kejauhan, Hiragui memegang pedang di satu tangan dan melihat ke sisi berlawanan dengan mata dingin, tapi hatinya tenggelam ke dasar lembah. Sejumlah besar bajak laut berdiri di sisi berlawanan, mengelilingi seluruh halaman pertanian dan mengamati area tersebut dengan mata mereka. Anda dapat melihat sekelompok buronan penjahat muncul di poster buronan asosiasi. 6 profesional level 15, dan sisanya adalah sekitar 10 penjahat yang dicari dalam daftar orang yang dicari. Sungguh barisan yang mewah. Tubuh itu dengan cepat mundur, dan posisi aslinya sekali lagi dilalap oleh api guntur yang menggelinding. Arus listrik yang menyebar membuat seluruh tubuh berkedut. Seorang petinju dengan jari harimau, 2 belati di tangan, seorang pencuri yang gesit, dan seorang penjaga hutan dengan busur di kejauhan yang terus menembakkan anak panah. Anak panah ditembakkan satu demi satu, dan banyak perompak bergegas menuju sasaran mereka. Tinggal di sini hanya akan menyeret semua orang ke kematian. Terdengar suara gemuruh, asap tebal, angin dan api. Akhirnya tertinggal di belakang 2 petugas kerangka, sosok yang terbungkus pelindung tulang putih. Wu Heng memperhatikan target yang bergegas ke arahnya, dan arus listrik melonjak di depannya. Dalam sekejap mata, semua orang di tim asosiasi terbunuh. Pada saat itu, meskipun dia bisa kembali hidup-hidup, Shilagui, Kaweina, dan lainnya akan berada dalam bahaya. Tangan satunya sedang memegang senapan mesin ringan. Saat dia hendak menembak, dia melihat beberapa petir yang menyala dilemparkan dan terbang dari kejauhan di malam yang gelap. Seekor ular guntur berwarna putih keperakan tiba-tiba muncul dan menghantam bajak laut lapis baja perak yang pertama menyerang. Tubuh lawan seketika terbang terbalik dan menghantam tembok rendah di belakangnya. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Para perompak menyapu bagian depan. Pedang panjang kayu kerin kerangka diayunkan, memisahkan 2 anak panah. Pikiran melintas di benak saya. Brengsek, Bomberman. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Pembagian kerja jelas dan tujuannya jelas. Wu Heng mengangkat moncong senjatanya dan melepaskan 2 tembakan dari kejauhan. Anak panah meraung, menutupi 2 petarung jarak dekat yang mendekat dengan cepat. Dang-dang gelombang. Pembom menahan guntur yang menggelinding dan menghindar dengan cepat seperti monyet yang tangkas. Biarkan begitu banyak bajak laut bersatu. Betapa besarnya kebencian yang ada. Pada saat yang sama, beberapa sosok lainnya dengan cepat berlari ke arahnya. Berdiri teguh dan lihat sekeliling. Pria berjubah keagamaan dan memegang buku di tangannya menunjukkan senyuman dan berkata dengan lembut, "Bunuh mereka, jangan tinggalkan siapapun." Untuk memecahkan situasi dan keluar dari batasan yang mereka tetapkan. Dia dan Sateret School memandangi pencuri dan petinju yang mendekat. Para perompak merencanakan segalanya. Penglihatan tepi Wu Heng dengan cepat menyapu seluruh medan perang. Apakah itu layak? Desir-desir-desir gelombang. Prajurit yang dirobohkan oleh Lightning Beam berdiri lagi, dan pembom juga mulai menyalakan sumbu, terus-menerus melemparkan guntur yang menggelinding dengan berbagai efek kemana-mana. Hanya untuk menyergap orang seperti saya. Di antara para perompak, seorang kurcaci pendek sedang memegang pipa. Dia mengambil 2 isapan kuat dan menyalakan guntur yang menggelinding di tangannya. Di antara mereka, 4 dari profesional level 15 bergegas menuju posisi Wu Heng dalam sekejap. Dia bertubuh pendek, memegang 2 petir hitam yang menggelinding di satu kiri dan satu lagi di kanan. Moncong pistol ditembakkan dengan cepat ke arah sosok yang mendekat dan penjaga hutan menembakkan panah di kejauhan. Peluru ditembakkan dengan suara berderak, memaksa lawan mundur. Kemudian, dia berbalik dan mundur,
memimpin dua petugas kerangka menjauhkan diri dari area pertempuran. Dan dia bergerak seperti ini. Para perompak langsung berubah. Para bajak laut yang mengincarnya saling bertukar pandang dan mengejarnya. Adapun Silagui, wajahnya berubah drastis saat dia melihat ke arah Wu Heng dan beberapa bajak laut yang telah menghilang. Dia tentu saja tidak berpikir Wu Heng akan melarikan diri. Target para perompak awalnya adalah dia, tapi sekarang mereka mundur. Mereka lebih cenderung memancing kekuatan utama para perompak. Ini memang terjadi di tempat kejadian. Ada 5 bajak laut level 15 yang berkurang dalam sekejap. Beri semua orang di asosiasi kesempatan untuk bernapas. Namun, meskipun dia membawa 2 petugas kerangka, itu tidak sebanding dengan jumlah bajak laut. Saat penyihir kehilangan lingkungan aman untuk merapal mantra, dia akan menjadi rapuh seperti anak domba. Kamu mundur, aku akan membantunya, kata Silagui. Lingkaran cahaya di bawah kakinya menyala, dan sosoknya langsung melompat dari tanah. Saat dia hendak mengikutinya, dia melihat sosok datang ke arahnya seperti bola meriam dari sudut matanya. Hilagui menyapu dengan pedangnya, keduanya bentrok, dan mereka berbaring lagi. Pria berjubah religius memandangnya, tersenyum dan berkata, "Diakon Silagui, khawatirkan situasimu sendiri dulu." Mata Sila sedikit menyipit, Kapten Tangan Iblis. Wu Heng mengatur pernapasannya dan memperoleh 30 poin kelincahan, memungkinkan dia untuk terus berlari cepat. Bahkan para pencuri dan penjaga yang mengikuti di belakangnya tidak dapat mengejar ketinggalan untuk sementara waktu. Hanya binatang jinak dari bajak laut Ranger yang mengikuti di udara, menjaga jangkauan pengawasan. Melihat jarak antara musuh dan zona perang, Wu Heng juga secara bertahap memperlambat kecepatan larinya. Tunggu hingga bajak laut mendekat. Ketika ditentukan bahwa musuh rahasianya adalah para bajak laut ini, sebenarnya, hatiku merasa jauh lebih tenang. Bukan berarti musuh bersembunyi di kegelapan, membuat tebakan sembarangan dan mengkhawatirkan. Selama Anda menanganinya dengan baik, tidak akan menjadi masalah untuk menanganinya dengan kartu yang telah Anda kumpulkan. Desir-desir gelombang. Dari atap di belakang, 2 anak panah menderu ke arahnya. Wu Heng berhenti sebentar. Sambil menghindar, dia berbalik dan menembak dengan senapan mesin ringan. Penjaga hutan dengan cepat berjongkok untuk menghindari pandangan. Kemudian, moncong pistolnya berputar lagi dan menyapu ke arah kurcaci bom. Si kurcaci bom menghindar ke samping dan bersembunyi di gang. Guntur yang tidak menyala di tangannya juga jatuh ke tanah. Melihat lubang peluru yang memecahkan batu, dia menyeka keringat di dahinya. Itu juga pada saat ini. 3 sosok lainnya muncul di kedua sisi gang satu demi satu, mengelilingi Wu Heng di tengah. Prajurit lapis baja perak, yang wajahnya penuh daging dan dadanya hangus hitam karena sengatan listrik, menghela napas berat, "Kamu cukup pandai berlari, nak. Aku adalah musuh pembunuh ayahmu. Mengapa bersusah payah berkomplot melawanku, seorang subdiakon? Tidak mungkin, siapa yang membuat kepalamu berharga?" Kata prajurit lapis baja perak. "Ini hanya 500 koin emas. Saya akan memberi Anda 500 koin emas dan membantu Anda memaafkan kejahatan masa lalu Anda. Bagaimana kalau kita menyapa saja?" Sambil berbicara, penjaga hutan muncul di atap, dan kurcaci bom mengambil pipa lagi dan mengambil 2 isapan kuat. Apa menurutmu kami bodoh?" Prajurit lapis baja perak itu mendengus dingin, lalu menoleh dan berkata, "Bunuh dia bersamaku, dan kita akan bertarung dengan cepat." Setelah mengatakan itu, sambil memegang pedang berat di tangannya, prajurit itu memimpin, petinju mengikuti dari belakang, dan pencuri datang dari belakang. Penjaga hutan menarik busurnya, kurcaci menyalakan sumbunya. Saat berurusan dengan diri sendiri, itu bisa dianggap sebagai usaha yang tidak ada habisnya. Wu Heng juga langsung bergerak, angkat tangan untuk melepaskan nafas kematian. Awan gelap yang terbentuk oleh energi negatif menutupi cahaya bulan yang redup di langit. Menggantungkan senapan mesin ringan di lehernya dan mengayunkannya ke belakang. 2 granat lagi muncul di tangannya.
Berbeda dengan menyalakan sekring, ledakan ini hanya berlangsung beberapa detik. Boom gelombang. Terjadi ledakan, dan pecahan granat beterbangan ke segala arah. Prajurit yang bergegas terlempar lagi, muntah darah. Skeleton kerimu memegang tanah dengan satu tangan, dan teknik awan dan kabut menutupi seluruh tubuh. Sosok itu menghilang dalam sekejap, dan muncul di belakang penjaga hutan dalam sekejap mata. Ksatria itu langsung waspada, buru-buru menjadi kerdil, dan sehelai rambut di kepalanya terpotong oleh pedang panjang. Berguling cepat di tempat, dua belati muncul di tangannya, dan membunuh petugas kerangka. Kerangka dengan kepala patah, membawa palu perang, membunuh ke arah petinju yang mendekat. Setiap kali palu perang jatuh, pasangan batanya meledak dan ular-ular listrik berhamburan. Pembom di kejauhan tertawa keras. Begitu dia melemparkan guntur yang menyala, dia melihat granat itu berhenti di udara. Hantu perlahan muncul di hadapannya. Hantu, kenapa masih ada makhluk hantu ini? Kata bom Genome dengan nada tinggi. Kemudian saya melihat hantu yang mengendalikan guntur yang menggelinding itu terlempar keluar dan melayang kembali. Sekring cepat terbakar. Sial, undet sialan. Dia mengumpat, berbalik dan lari. Hantu itu masih menahan guntur yang menggelinding untuk mengejarnya. Sial gelombang. Wu Heng memasuki kondisi potensi peledak dengan pembuluh darah menyembul dan matanya merah. Dengan tendangan kakinya, dia bergegas menuju pencuri di belakang seperti banteng gila. Pencuri yang juga bergegas ke arahnya mengerutkan kening. Penyihir itu bergegas menuju pencuri dengan pedang. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tapi hatiku juga bahagia. Membunuhnya sendiri akan memberi Anda lebih banyak suara dalam membagi rampasan. Memikirkan hal ini, kecepatan kakiku bertambah cepat lagi. Jarak antara satu sama lain semakin dekat. Sosok itu melompat dan menusuk leher lawannya dengan belati. Sial gelombang. Detik berikutnya, lonceng logam berbunyi. Ekspresi si pencuri berubah drastis. Kekuatan besar datang dari belati di tangannya, dan dia hampir kehilangan senjatanya. Bagaimana situasinya? Penyihir. Kekuatan seperti itu. Bab 396. Bab 396. Bunuh penyihir sesuai rencana, tolong pilih saya. Pencuri itu menyesuaikan bentuk tubuhnya dan mengayunkan senjatanya lagi. Pedang itu cekatan dan dapat diubah. Terus-menerus berusaha menerobos pertahanan lawan dan menyerang titik vital tubuh. Dan Wu Heng, latihan pedang jangka panjang. Pada saat ini, dia juga menunjukkan kemampuan copingnya yang terampil. Kekuatan pedang terus-menerus, pertahanan dilakukan pada saat yang sama, dan serangan balik cepat dilakukan. Dang-dang-dang gelombang. Senjata kedua pria itu terus bertabrakan. Simfoni metalik yang padat bergema di langit malam. Percikan api beterbangan kemana-mana. Pencuri itu menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, matanya melebar, dan ekspresinya menjadi semakin sulit dipercaya. Dalam pertarungan awal, mungkin lawan menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sesosok tubuh hangus berlari keluar gang. Pertempuran berlanjut di mana-mana. Letakkan peti mati vertikal besar dengan wajah manusia di depannya. Tutup peti mati dibuka secara horizontal, dan rantai besi yang tak terhitung jumlahnya keluar. Hanya dengan menekan secara paksa keinginan untuk menebas, barulah Anda berpikir untuk menggunakan mantra atau senjata api untuk menyerang. Pembantu kerangka dan hantu juga terjerat satu sama lain, dan sepertinya mereka tidak dapat membunuh target dalam waktu singkat. Pembom kurcaci itu dengan cepat berlari mendekat. Sungguh penyihir. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Pencuri itu menjadi semakin cemas dan berteriak, "Berapa lama kamu ingin menunda? Jika saya mati, kamu tidak akan selamat." Orang-orang lainnya menghindar dengan cepat, dan rantai itu langsung melilit kedua kerangka pelayan itu. Di atap, penjaga hutan yang terjerat oleh kerumu juga berteriak, "Brigao, apa yang kamu lakukan?" Potensi peledak adalah kemampuan yang dibuka dari inti mayat. Sementara tiga atribut fisik, kekuatan, dan kelincahan meningkat, jantung juga menjadi semakin ganas. Saling memandang,
Mereka semua bergegas menuju posisi Wu Heng. Ditembak lagi di lokasi keluarnya pencuri. Semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya bagi anggota asosiasi lainnya jika mereka gagal. Suara tipis itu berkata, "Datang." Dengan semua bajak laut datang, situasimu akan menjadi lebih berbahaya. Bunuh penyihir itu sesuai rencana. Penjaga hutan itu berteriak dengan keras. Tanaman merambat tumbuh di tanah, menahan, tengkorak patah, dan tentakel hitam terbang keluar dari gulungan dan melilit kayu keran. Brengsek. Tetapi ketika pertempuran berlanjut, pukul tubuh pencuri dan terbang mundur. Apakah semua calon wakil di agen asosiasi sekarang begitu tidak normal? Temukan terobosan sesegera mungkin. Beberapa bajak laut menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Pencuri itu memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia berbalik untuk menghindari peluru dan merobek dua gulungan di tangannya. Dinding tanah naik untuk menutupi tubuhnya. Lampu hijau menyelimuti tubuhnya dan dia pulih dari luka-lukanya. Penjaga hutan dan petinju merobek gulungan itu hampir pada waktu yang bersamaan. Pencurinya tersingkir. Suara arus listrik terdengar, dan kilat putih keperakan berkumpul kembali dan meledak. Wu Heng memegang pedangnya erat-erat, dengan hanya keinginan untuk bertarung di dalam hatinya. Melihat adegan ini muncul, rantainya menyusut, dan dalam sekejap kedua sosok itu ditarik ke dalam peti mati vertikal dengan keras, tutup peti mati tertutup rapat. Berburu senapan mesin ringan di belakang punggungnya, dia berbalik. Melihat lawan menembakkan amunisi aneh sambil menyerang ke arahnya. Bang 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 gelombang. Kekuatan lawan dan kemampuan respon jarak dekat tidak kalah dengan profesi jarak dekat sama sekali. Sambil berbicara, sudut matanya dengan cepat melirik ke seluruh medan perang. Memecahkan kebuntuan saat ini, dibandingkan dengan fluktuasi psikologis yang sering terjadi pada pencuri. Adegan di depannya membuat ekspresi Wu Heng langsung berubah. Para perompak ini sangat siap, dan mereka juga telah membuat rencana untuk menahan petugas kerangka dan bunuh diri terlebih dahulu. Prajurit lapis baja perak menanggung beban terberat, petinju itu setengah langkah lebih lambat, penjaga hutan buru-buru berlari ke atap, dan pencuri menunggu kesempatan. Pembom kurcaci, yang seluruh tubuhnya hangus, menjaga jarak dan berada di paling belakang. Standar tim beranggotakan 5 orang. 3 orang untuk pertempuran jarak dekat, 1 untuk pertempuran jarak jauh, dan 1 untuk pengintaian dan keluaran jarak jauh. Formasi taktis yang dibuat oleh asosiasi dan digunakan oleh bajak laut untuk melawan diri mereka sendiri. Sial, Wu Heng dengan cepat memikirkan tindakan pencegahan dalam pikirannya. Alat peraganya sendiri, senjata termal, atau bertindak sebagai pembom untuk membuang semua granat di ring luar angkasa. Tetap merugikan diri sendiri jika menunda-nunda seperti ini. Ada gang di sebelah kiri. Glenda terbang kembali dan berbisik. Wu Heng berbalik dan langsung menuju sebuah gang. 5 bajak laut dengan cepat berkumpul dan bergegas masuk. Telah ditunda untuk waktu yang lama, sekarang 5 lawan 1, dan wajar untuk menarik kembali semua hinaan yang diderita sebelumnya. Masuk saja. Gululu gelombang. Beberapa granat dilempar dari dalam. Berlindung, teriak prajurit itu. Orang-orang langsung bubar, ledakan terdengar, dan asap memenuhi gang. "Ini, hentikan dia," teriak seorang penduduk desa bersenjatakan parang. Kemudian, 2 pria lagi membawa senjata datang. Bang 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 gelombang. Wu Heng mengangkat tangannya dan menembak. 3 orang yang mencoba menghalangi jalan langsung terjatuh ke tanah. Dead Skeleton Field dilepaskan, dan ketiga skeleton itu perlahan berdiri. Wu Heng mengeluarkan pedang panjang dan menyerahkannya ke salah satu kerangka. Pada saat yang sama, dia berkata, "Glenda, kendalikan aku dan keluar." Dimengerti. Kesadaran terpisah, Glenda mengambil alih tubuh fisik dan dengan cepat membuka jarak. 2 kerangka bergegas menuju bajak laut di gang. Itu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh para bajak laut. 5 sosok dengan cepat diusir. Wu Heng mengendalikan kerangka itu, menargetkan posisi 5 orang, dan melompat ke dinding. Segera mencabut pedang panjangnya dan berhenti di tempatnya.
Gesek gelombang gesek. Dua lampu pedang berwarna putih keperakan melintas. Cahaya pedang putih keperakan melintas, dan penjaga yang menarik busurnya dan membidik, serta prajurit yang berlari dengan liar dengan pedang, lehernya ditebas oleh cahaya dingin. Gululu. Satu kepala terjatuh dari atap, dan satu lagi jatuh ke tanah. Pupil orang yang tersisa mengecil dan mereka langsung berhenti bergerak. Hanya melihat pedang di tangan kerangka seberang dengan mata ngeri. Pedang jahat, pedang senyap. Sial, dialah yang membeli barang itu di pelelangan. Kembalinya kesadaran spiritual. Wu Heng berbalik dan melihat. Hanya 2 dari 5 orang yang mengejarnya yang meninggal. Respon begitu cepat, segera menyadari bahwa ciri senjata adalah tidak bergerak. Paman, lelaki tua kecil yang melempar bom itu tidak ditangkap dan akan melarikan diri. Xiao Xiao, yang bertanggung jawab atas penyelidikan, terbang dan berkata dengan cepat. Kurcaci itu tidak memasuki jangkauan senjatanya. Di mana itu? Tunjukkan padaku. Wu Heng menghindari posisi senjatanya, melompat ke atap dan mengeluarkan senapan sniper. Dia paling jago membunuh musuh dari jarak jauh. Itu, di malam yang gelap, sesosok tubuh pendek melarikan diri dengan panik. Bang gelombang. Suara tembakan terdengar. Kurcaci yang berlari hanya merasakan sakit di punggungnya, dan seluruh tubuhnya didorong ke depan dengan suatu kekuatan. Kemudian, datanglah rasa sakit yang hebat. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari lukanya. Bang-bang gelombang. Sebelum dia bisa mengeluarkan ramuannya, ada 2 ledakan lagi. Tubuh dan bagian belakang kepalanya meledak, dan dia langsung terjun ke dalam kegelapan. Melompat dari atap dan melihat kembali ke gang lagi. Di gang, masih ada petinju dan pencuri yang tersisa. Saat ini, gelombang penyesalan muncul di hati mereka berdua. Saya tidak pernah menyangka bahwa wakil Diaken dari Treasure Island akan memimpin pertempuran ke situasi seperti ini. Mangsa yang diperkenalkan ke desa melalui berbagai perhitungan tiba-tiba berubah menjadi pemburu. 3 dari 5 orang telah meninggal. Ketika tidak ada pikiran untuk berkelahi dalam pikiran dan mata mengembara, melihat Wu Heng muncul lagi. Pencuri itu berkata dengan sungguh-sungguh, Wu Heng, masalah ini adalah kesalahan kami. Saya bersedia membayar kompensasi yang cukup untuk membeli nyawa saya sendiri. Kami juga merupakan kelompok bajak laut besar dan dapat memberi Anda banyak uang. Wu Heng keluar dari kondisi potensi peledak dan perasaan lemah dan lelah langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia duduk di seberangnya dan berkata, apakah tidak ada aliran sesat di sini? Pencuri itu langsung tutup mulut. Wu Heng mengangkat tangannya, bang-bang, 2 peluru ditembakkan, langsung mengenai tubuh si pencuri. Tubuhnya bergetar hebat, cahaya dingin pedang jahat menyala, dan kepalanya jatuh ke tanah. Wu Heng menatap petinju bajak laut itu lagi dan bertanya, tidak ada aliran sesat di sini. Wajah boxer tampak tidak yakin, dan dia mengertakkan gigi dan menjawab, tidak. Kamu membuat jebakan seperti itu hanya untuk memancingku keluar dan membunuhku. Wu Heng bertanya lagi. Mata boxer mengembara, ya, semuanya diatur oleh tangan iblis. Saya juga tertarik dengan hadiahnya, dan saya tidak membenci Anda. Jadi asosiasi lokal juga sudah punya pengaturannya, jadi mereka akan meminta dukungan dari asosiasi Pulau Harta Karun. Saya tidak tahu ini, itu semua diatur oleh tangan iblis. Boxer melanjutkan, yang saya tahu, sudah saya katakan, Anda boleh melepaskan saya sekarang. Kapan aku bilang aku akan melepaskanmu? Dia mengangkat senapan mesin ringan di tangannya. Bang-bang-bang gelombang. Peluru yang mendesing ditembakkan, dan pria itu tampak terkejut. Menghindar dengan cepat menggunakan kaki Anda. Pedang itu berkilat dan kepalanya jatuh ke tanah. Kelima perompak tewas, tubuh mereka berserakan di gang. Singkirkan pedangmu. Tengkorak di kejauhan menyarungkan pedangnya. Cahaya dingin menyala, tengkoraknya jatuh, dan tubuhnya berserakan menjadi tulang putih. Pertempuran telah berakhir. Tanahnya berantakan. Wu Heng mengangkat kepalanya dan meminum 2 teguk ramuan itu. Kelelahan fisik dan mentalnya sedikit berkurang. Glenda,
lihatlah bagaimana keadaan tim. Xiao Xiao akan terus membantuku menjaga lingkungan sekitar. Jernih. 2 hantu berpencar, dan 1 hantu terbang kembali ke tempat tinggalnya sebelumnya. Yang lain memanjat untuk memperingatkan lingkungan sekitar. Wu Heng juga berdiri dan menyeret semua mayat di depannya. Pertempuran belum berakhir, dan Shilagui serta yang lainnya masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Lepaskan Space Ring dan Silent Blade Evil Sword, simpan bersama-sama, lalu lepaskan Bone Slave Technique satu demi satu. Kelima mayat itu perlahan berdiri. Prajurit kerangka, level 16. Penjaga kerangka, level 15. Petinju kerangka, level 16. Pencuri kerangka, level 15. Alkemis kerangka, level 15. Bab 397. Bab 397, siapa kamu? Kelima kerangka telah mencapai level 15. Para perompak ini benar-benar menganggap diri mereka serius. Sekilas, dia melirik beberapa profesi dan akhirnya mendarat di kerangka pendek. Pembom kurcaci sebenarnya adalah alkemis level 15. Ini, di antara para alkemis yang dia temui, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, dan mereka lebih merupakan perpanjangan dari profesi penelitian ilmiah. Dapat membuat penawar racun, dan berbagai ramuan dengan efek yang ditingkatkan. Sekarang, seorang alkemis pendek tidak hanya menjadi kapten bajak laut, tetapi juga berpartisipasi dalam pertempuran. Sungguh sulit dipercaya. Mengeluarkan 2 botol ramuan lagi dan meminumnya, sambil melihat atribut kerangka alkimia. Tengkorak yang hancur dan kerimu terjebak di dalam oleh penyangga ini. Wu Heng melihat sekeliling peti besi itu dan memberi sedikit tekanan pada tutup peti mati itu. Berjalan langsung ke sana. Orang-orang berdosa dapat dikurung di dalam hati dan mengalami kesepian dan penyiksaan yang tak berkesudahan. Pikiran fleksibel, unit ini lahir dengan pikiran fleksibel. Atribut, konstitusi 22, kekuatan 15, ketangkasan 25, kecerdasan 28, persepsi 22, karisma 12. Efek, kendalikan maksimal 3 target tetap dalam jangkauan dan kunci mereka di peti besi. Bahan peledak, unit ini mahir dalam subjek alkimia, bahan peledak, dan mempelajari berbagai jenis ranjau peledakan dan sputtering. Karakteristik, kerangka kosong, jiwa perantara, pikiran fleksibel. Prestasi, spesialisasi armor kulit, mahir, spesialisasi melempar, mahir, bombologi, pakar. Deskripsi, alat penyiksaan yang berlumuran dosa, yang dapat menjebak orang berdosa di dalam dan menderita kesepian dan kesakitan yang tiada akhir. Objek yang aneh. Melihat atributnya, kelebihan Bomberman juga terungkap. Tidak ada rantai besi yang ditembakkan dari peti mati vertikal. Tampaknya untuk mencapai efeknya, darah perlu diberikan. Langsung menuju peti mati besi vertikal di kejauhan. Dia belum mati, dan jiwa api di matanya masih kuat. Dia berkata, orang-orang dari asosiasi kalah, dan hanya subdiakon elf yang tersisa. Jika kita menunda untuk waktu yang lama, itu mungkin berbahaya. Kelincahan dan kecerdasan lebih tinggi di seluruh tubuh. Efek samping, pemberian darah. Peti mati vertikal Iron Maiden, benda indah. Itu masih merupakan instrumen penyiksaan, dan terlihat seperti dunia bawah. Kemampuan, sarjana alkimia, pengencer formula, ilmu bahan peledak, penelitian bom alkimia, persiapan bahan mesiu. Masih belum jelas apakah itu benda penyangga atau benda aneh, dan apakah ada bahaya tertentu. Kategori, benda aneh. Sepertinya itu tidak akan membunuh siapapun. Tampaknya ia telah bergerak menuju disiplin alkimia yang relatif tidak populer, dan berkembang cukup baik. Tutup peti mati yang berat langsung dibuka. Biarkan kerangka maju untuk mengujinya. Melihatnya secara kasar. Mari kita pelajari dengan cermat setelah kita kembali. Penelitian bom alkimia mampu mengembangkan bom alkimia jenis baru sesuai kebutuhan. Wu Heng tidak punya waktu untuk tinggal lama. Dalam disiplin ilmu alkimia, termasuk dalam kategori bombologi, Wu Heng juga memasukkan peti mati vertikal ke dalam ring luar angkasa.
Saat ini, Glenda juga terbang kembali dari kejauhan. Persiapan bahan bubuk mesiu ini memiliki penggunaan dan penyebaran bubuk mesiu dan bahan khusus yang fleksibel, dan dapat dibuat menjadi berbagai bom. Ini juga mencakup penelitian bom alkimia dan pembuatan bahan bubuk mesiu. Mengungkapkan 2 kerangka di dalamnya. Alkemis kerangka, level 15. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, lepaskan kedua kerangka itu. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan senapan sniper kepada skeleton runner. Kemudian dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Lokasi halaman desa. Dinding halaman runtuh, dan rumah di belakangnya juga runtuh. Tulang punggung para perompak memegang obor dan berdiri di halaman yang mirip reruntuhan. Selain kelelahan usai perang, wajahnya juga menunjukkan semangat dan kegembiraan. Seorang bajak laut menikamkan pedang di tangannya ke dada anggota asosiasi yang terluka parah, dan darah mengalir deras. Anggota tim 1 dan tim 11 jatuh ke tanah, muntah darah di mulut, dan mata mereka mengembara. Sekarang mereka mengetahui bahwa semua ini adalah rencana para perompak. Bukankah pergaulanmu gila? Jaga ketertiban dan cari kami kemana-mana. Pernahkah kamu memikirkan hari ini? Anjing. Petik 2. Kapten sudah kehabisan tenaga, jadi giliran kita. Untuk kemenangan hari ini, para perompak merasa sedikit senang. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, dia akhirnya membiarkan orang-orang dari asosiasi lain jatuh ke tangannya. Di luar halaman desa, tubuh Sila berlumuran darah, dan rambut emasnya diwarnai merah tua oleh darah. Sosok itu sedikit dekaden, dengan kepala menunduk dan mata menyipit, menatap dingin ke sisi yang berlawanan. Wajah yang awalnya putih dan kekanak-kanakan, secara patologis pucat. Di sampingnya, ada wakil diakon setempat yang juga terluka parah dan mengatupkan giginya untuk menopangnya. Dadanya berlumuran darah dan berdarah, dan seluruh tubuhnya tampak seperti baru saja diambil dari air yang berdarah. Berbeda dengan Wu Heng dan Sila Gui, dapat disimpulkan juga bahwa situasi di desa tersebut terkait dengan bajak laut. Wakil diakon ini, dari awal pertempuran hingga sekarang ketika dia terluka parah dan sekarat, selalu terlihat bingung. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak bajak laut yang keluar dari misi patroli biasa. Selain itu, mereka begitu akrab dengan desa tersebut sehingga semua penduduk desa menutup pintu rumah mereka dan tidak ada yang keluar. Sila Gui memandang ke depan dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, tangan iblis akan diburu tanpa henti oleh asosiasi. Bahkan jika kamu melarikan diri dari Laut Zamrud, kamu tahu sikap Diakon Imiro, kamu semua akan mati. Di seberangnya, Kapten Tangan Iblis berjubah religius, dengan pedang tipis, selaros, tertancap di dadanya. Darah merah cerah mewarnai pakaian di dadanya menjadi merah. Namun sosoknya masih tegak, dan wajahnya tidak menunjukkan rasa lelah setelah pertarungan. Mendengar ancaman itu, senyuman muncul di bibirnya. Dia dengan santai mengeluarkan pedang tipis dari dadanya dan melemparkannya ke samping, dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak membunuhmu, asosiasi tidak akan datang untuk membunuh kita." Wakil diakon, harap lebih waspada. Jika kamu membunuh bajak laut, para bajak laut dengan sendirinya akan membunuhmu. Wu Heng telah melarikan diri. Bahkan jika kita mati, bukan berarti rencanamu berhasil. Wakil diakon setempat menelan dan memberikan beberapa informasi. Para perompak ini merencanakan hal seperti itu untuk menangkap orang yang baru saja melarikan diri. Sepanjang jalan, Sila Gui menangani berbagai hal dan memberi perintah, dan dia benar-benar tidak memperhatikan orang lain. Kapten Tangan Iblis berbisik pelan, 5 bajak laut level 15, menurutmu apakah mereka tidak bisa membunuh satu wakil? Tentu saja, kata Sila Gui. Kalau begitu kamu harus mati dulu, supaya kamu bisa ditemani saat itu. Setelah kata-kata itu jatuh, Kapten Tangan Iblis berubah menjadi aliran cahaya hitam dan menghantamnya. Di halaman desa, kecuali 2 wanita ini, bunuh yang lainnya. Tulang punggung bajak laut itu berteriak keras.
Orang-orang yang tersisa mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia menebaskan senjata di tangannya ke arah anggota tim yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang-orang yang membunuh Treasure Island hari ini akan menjadi sesuatu yang dapat mereka banggakan selama sisa hidup mereka di kapal. Kavina memegang erat belati di tangannya dan menempelkannya ke tenggorokannya. Aku baru saja datang ke sini dan aku sangat kesal. Meskipun para perompak ini tidak bunuh diri, saya khawatir ini lebih buruk daripada kematian. Akan lebih baik jika bersenang-senang, Wu Heng pasti akan membalas dendam di masa depan. Dia menarik napas kuat-kuat dan hendak menusuk tenggorokannya. Bang gelombang. Ledakan yang familiar tiba-tiba terdengar. Membuka matanya, dia melihat seorang bajak laut jelek dengan ekspresi membeku dan kepalanya tiba-tiba meledak. Tubuh terjatuh ke depan. Dengan keras, benda itu menyentuh tanah. Bang 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 gelombang. Kemudian, tembakan intensif terdengar, dan beberapa perompak utama berjatuhan satu demi satu. Dalam pandangan kabur Kavina, dia melihat dua kerangka. Berlari cepat, melindungi yang terluka di belakang mereka. Dia tidak melarikan diri, dia membunuh para perompak dan kembali. Wus gelombang. Sinar api datang dengan jejak api. Dalam sekejap, ia mengenai Kapten Tangan Iblis, apinya meledak dan tubuhnya terangkat beberapa meter jauhnya. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan separuh bahunya hilang. Wu Heng melemparkan peluncur roket yang kosong dan berjalan keluar dengan beberapa kerangka. Kapten Tangan Iblis mengerutkan kening, mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit, dan tampak curiga dan tidak percaya. Bagaimana kabarmu? Di mana mereka? Saat dia berbicara, matanya melirik ke arah kegelapan di belakangnya dari waktu ke waktu. Mengikuti beberapa kerangka, mereka juga terlihat. Senjata dan armor yang familiar juga membuatnya langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa kamu?